Oke, kembali lagi dengan Pemuda Peradaban di Bincang Pemuda dengan hashtag Baper, Bawa Perubahan. Oke, kita langsung ke Bang Rizky. Ada pertanyaan yang menarik dari kalangan pemuda hari ini yaitu tentang apa itu pemuda? Apa itu pemuda, Bang? Oke, apa itu pemuda ya? Jadi, apa itu pemuda? Pemuda itu adalah mereka yang saat ini memiliki semangat pantang menyerah, memiliki semangat yang sangat membara, dan mereka yang sangat memegang teguh apa itu idealisme. Mereka yang selalu memperjuangkan mati-matian apa itu idealisme mereka. Mereka yang selalu memiliki semangat tinggi, mereka yang pantang menyerah ketika menghadapi sebuah permasalahan. Mereka selalu mencari solusi dalam menghadapi sebuah permasalahan. Itulah para pemuda. Itulah apa pemuda. Itu ya pemuda. Camkan itu Bang Rizky yang ngomong. Jadi selanjutnya kita akan menanyakan kembali tentang siapa itu pemuda, Bang? Oke, tadi baru aja ditanya apa pemuda, habis itu sekarang siapa pemuda. Ya. Oke, jadi beda depannya aja tipis, tapi siapa pemuda? Jadi pemuda itu adalah saya, kemudian mungkin rekan-rekan yang menonton saat ini juga adalah bagian dari pemuda, dan satunya lagi adalah rekan yang ada di sebelah saya ini, Bang Dodi juga adalah pastinya termasuk dari pemuda itu sendiri. Nah, disitulah letak kalian harus cari tahu itu apa itu pemuda dan siapa itu pemuda. Nah, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bang. Jadi, saya ini suka bertanya memang, ya, suka mengulik-ulik tentang bagaimana pemuda hari ini hadir di tengah kondisi masyarakat, di tengah kondisi kehidupan, di tengah kondisi problematika yang sangat luar biasa, tapi yakin dan percaya pemuda adalah salah satu tonggak atau tiang untuk memberikan solusi yang terbaik. Nah, dengan hal ini aku coba menanyakan seperti ini, Bang. Jadi apa yang membuat hari ini pemuda itu memiliki peranan? Oke, Apa itu jadi kira-kira? peranan pemuda ya. Peranan pemuda. Oke, makasih Bang ya, udah ditanya karena ini juga sebagai wawasan buat kita bersama. Terkadang kita sebagai pemuda itu lupa dan luput, Maaf, benar. makanya kita harus saling mengingatkan. Mungkin suatu saat pun saya bisa lupa. Jadi kita sebagai pemuda memiliki tugas utama yang tidak boleh kita lupakan bersama, yaitu tiga peran utama kita sebagai pemuda, yaitu sebagai yang pertama adalah sebagai agen kontrol sosial, di mana kita harus mampu untuk mengontrol atau kita harus sadar nih, harus peka dengan kondisi sosial kita, ada permasalahan apa di sosial kita ini. Kita sebagai pemuda itu harusnya peka ketika ada sesuatu yang tidak tepat pada tempatnya di sosial atau lingkungan kita harus sebagai yang pengontrol, kita harus yang mampu untuk sebagai mencari solusinya dari permasalahan atau hambatan atau sesuatu yang tidak tepat pada sosial kita. Kemudian yang kedua adalah kita agen of change atau agen perubahan. Kita sebagai pemuda jangan sampai kita menjadi sebuah manusia atau sebuah generasi yang hanya menjadi sebuah beban di lingkungan kita, menjadi beban atau permasalahan di sosial kita. Kita adalah agen perubahan. Ketika ada permasalahan, kita yang harusnya menjadi orang terdepan, manusia terdepan yang membawa perubahan untuk perbaikan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah iron stock. Ya, kita sebagai pemuda di sini harusnya sadar bahwa kita tidak ada yang abadi untuk hidup di sekarang ini. Hidup di dunia tidak ada yang abadi. Dan pemimpin-pemimpin kita juga, kita harus menyadari bahwa mereka yang sekarang memegang kedudukan, mereka yang posisinya pemimpin, mereka tidak akan abadi. Mereka akan tergantikan dan mereka akan berhenti menjadi pemimpin, dan kita sebagai pemuda inilah pengganti-pengganti mereka. Kita adalah iron stock, kita adalah stok cadangan bagi pemimpin masa depan, dan pemuda masa ini adalah akan menjadi seorang sosok pemimpin masa depan, karena pemimpin yang ada sekarang dulunya juga menjadi seorang pemuda. Jangan sampai kita sebagai pemuda yang ada pada hari ini kelak menjadi seorang pemimpin yang kurang persiapan. Maka kita sebagai pemuda saat ini harus mempersiapkan diri untuk kelak menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, yang harus melengkapi dan menyelesaikan PR-PR yang mungkin belum diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin kita sekarang. Itu ada 3 poin yang disampaikan Bang Rizky tentang bagaimana kontrol sosial, agen of change, dan iron stock. Nah, saya akan sedikit mengulik dan saya akan sedikit memberikan
kontribusi saya, dari tadi saya cuma diam tapi saya akan berikan kontribusi. Jadi orang di kontrol sosial itu, kata Bang Rizky tadi, harus peka terhadap lingkungan. Ya peka dengan peko itu beda dikit sebenarnya. Jadi kalian harus pilih peka atau peko. Nah itulah kalian yang menentukan harus pilih mana. Terus yang kedua, sebagai agen perubahan. Nah agen perubahan, bagaimana kita menjadi orang atau manusia yang bermanfaat di lingkungan kita. Baik itu cukup, tapi bermanfaat itu lebih baik. Nah selanjutnya yang ketiga adalah regenerasi air yang stok. Bagaimana kita sebagai stok yang akan melanjutkan roda-roda dan roda-roda selanjutnya untuk mengemudi nih kemana arah perkembangan, arah karya, arah prestasi, arah masa depan pemuda kita ke depan mau kemana. Dan jangan lupa pemuda adalah salah satu pilar dan tonggak untuk menentukan siapa yang akan menjadi apa dan apa yang akan menjadi siapa. Nah itu Bang. Oke, tanggapan Abang Rizky nih yang hari ini menghadapi kondisi masalah sosial, masalah lingkungan dan masalah hidup, dan pemuda adalah orang-orang yang harus diberikan kesadarannya hari ini. Maka saya minta tolong kepada Bang Rizky untuk bagaimana memberikan harapan dan menggantungkan harapan kepada pemuda yang nonton ini untuk lebih peka, untuk lebih sadar, dan untuk lebih siap lagi menjadi seorang yang lebih bermanfaat. Nah kira-kira gitu Bang. Oke, jadi gimana ya seharusnya menjadi seorang pemuda yang lebih baik? Karena ada pepatah mengatakan hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Maka kita harus berpikir untuk bagaimana menjadi lebih baik lagi. Jangan hanya berpikir ya udah cukup kayak gini aja. Jangan, kita harus berpikir maju ke depan, bagaimana mencari yang lebih baik. Nah, berbicara masalah pemuda, kita sedikit melihat ke belakang ya, gimana peran-peran pemuda yang luar biasa pada zaman dahulu, dimana beberapa puluh tahun yang lalu kita lihat sendiri para pemuda di negara kita nih, di bangsa kita tercinta di Indonesia, para pemuda kita telah melakukan banyak perjuangan pada masa itu, ikut melakukan perang pada zaman penjajahan, kemudian banyak juga melakukan ya perbuatan-perbuatan kebaikan, sehingga sampai lahir ya namanya perkumpulan pemuda sampai melahirkan Sumpah Pemuda. Kalau kita melihat lagi jauh-jauh tahun ke belakang, pada ratusan tahun yang lalu, bagaimana peran pemuda, mereka malah jadi seorang sosok pemimpin dalam sebuah peperangan. Tetapi untuk di zaman sekarang, mungkin untuk mengikuti sebuah peperangan itu bukan lagi zamannya pemuda. Itu tidak sesuai dengan peran dan tugas pemuda sekarang. Peran dan tugas pemuda sekarang yaitu lebih banyak untuk belajar, lebih banyak untuk menambah wawasan mereka. Karena untuk zaman sekarang peradaban sudah jauh berbeda dengan dahulu. Perkembangan peradaban sudah sangat cepat, jadi pemuda sekarang harus banyak menambah wawasan dan pengetahuan. Maka banyaklah belajar untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi untuk perkembangan peradaban yang lebih baik. Dan juga pemuda ini dibagi jadi 4 ya, kalau menurut saya pemuda itu dibagi 4 perannya juga, atau tipe-tipe pemuda itu. Yang pertama itu pemuda yang pesimis. Ya, jadi pemuda yang pesimis itu adalah pemuda yang ketika dia ditanya gimana masa depanmu, dia itu menjawabnya enggak tahu. Enggak tahu. Iya, dia masih bingung, dia itu enggak punya gambaran. Ketika nanti dia menjadi dewasa, ketika dia nanti sudah berusia tua, dia tidak punya gambaran, planningnya dia mau hidup seperti apa, tidak punya gambaran. Itu adalah pemuda pesimis. Kemudian karakter yang kedua adalah pemuda yang realistis. Jadi pemuda yang realistis dia hanya cukup memandang hari ini. Ya sudah cukuplah aku seperti ini. Keadaannya kayak gini dan kayak gini. Ya sudah cukuplah seperti yang kayak gini. Itu adalah realistis. Ya, realistis. Jadi cukup dengan yang ada sekarang. Ya sudah cukup, aku punya ini, punya mobil, punya rumah, ya, punya dan bla bla bla. Cukup ya kan? Cukup realistis sekali. Itu realistis ya. Cukup, merasa cukup dengan apa adanya. Kemudian pemuda yang ketiga yaitu pemuda yang positif, yaitu mereka yang berpikiran ke depan, mereka yang mampu untuk menggambarkan, ketika aku nanti di usia sekian, ketika aku menjadi seorang pemimpin, aku ingin kayak gini nih, aku pengen punya ini, punya itu, dan itu aku sudah bisa kayak gini, sudah kesini dan ke situ. Dia sudah memiliki gambaran gimana sih dia nanti, kemudian dia sudah punya gambaran
seperti apa dia nanti, jadi apa dia nanti. Itu pemuda yang positif. Positif. Kemudian ini adalah pemuda yang terakhir. Karakter pemuda yang terakhir ini adalah pemuda yang terbaik dari yang terbaik ya. Ini adalah pemuda yang progresif. Jadi pemuda yang progresif adalah selain dia memiliki gambaran dia mau jadi seperti apa, dia tahu dan mereka melakukan tindakan. Bukan hanya mereka hanya menggambarkan ingin seperti apa, tapi dia juga sudah melakukan tindakannya. Dia melakukan sebuah tindakan untuk mencapai mimpinya itu, mencapai visinya itu. Dan ketika dia menghadapi sebuah permasalahan, dia bukan hanya sekedar memikirkan solusinya, tetapi dia juga memikirkan solusi dan dia langsung menjalankan, selalu mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan, selalu mencari solusi untuk menghadapi sebuah permasalahan. Dia tidak pernah berhenti ketika ada masalah. Justru dengan adanya masalah itu, dia selalu berpikir untuk selalu mencari solusi untuk menyelesaikannya. Itu adalah pemuda yang progresif. Jadi ya itu, kita sebagai pemuda jangan sampai kita menjadi seorang pemuda yang hanya realistis atau mungkin yang negatif. Jadilah pemuda yang setidaknya pemuda yang positif, atau justru yang lebih baik lagi kita menjadi seorang pemuda yang progresif, yang selalu memikirkan maju ke depan dan selalu bertindak dan selalu mencari solusi ketika ada permasalahan. Nah, itu teman-teman, kawan-kawan dan sahabat-sahabat di sana, itu harapan dari Bang Rizky tentang bagaimana ke depan kalian harus menentukan tujuan sebagai pemuda apa, planning kalian seperti apa, dan kalian harus punya cita-cita ke depan jadi apa dan mau kemana, dan selanjutnya jangan lupa tindakan nyata. Oke. Di kami yaitu Pemuda Peradaban dengan bincang pemuda dengan hashtag baper bawa perubahan. Oke, terima kasih Bang Rizky. Semoga ilmunya bermanfaat. Kawan-kawan, ditunggu selanjutnya video yang akan keren dan siapa lagi yang akan duduk di kursi yang sangat menginspirasi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.